Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan firman Tuhan yang ditulis di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ingat-ingat ya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur padanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata pada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sebelum kita belajar dari bagian firman ini, mari kita berdoa. Tuhan, yang mengucap syukur untuk pagi ini, Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, itu keindahan dalam hidup kami. Tapi tuntun kami juga untuk mengerti akan firman-Mu. Karuniakan kami hidup yang sesuai dengan firman-Mu, supaya kami punya kehidupan yang kokoh di dalam Engkau. Ketika badai datang, kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya pengharapan. Kami punya hari esok, kami punya cinta yang ajaib dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ceritanya ini ada 10 orang kusta, sakit kusta waktu itu. Jangan mbok bayangin bahwa 10 orang kusta itu hari ini ke puskesmas saja udah ada obat untuk sakit kusta. Hari itu belum ada ditemukan sakit kusta gitu. Kalian bisa lihat sejarah influenza aja itu cukup mengerikan. Waktu belum ditemukan obatnya itu cukup mengerikan. Yang mati karena sakit flu itu banyak sekali. Dan waktu itu penyakit paling mengerikan salah satunya adalah kusta. Kusta itu tidak boleh ketemu sama keluarganya karena bisa menular gitu. Bahkan mereka harus dibuang, mereka harus pakai pakaian compang-camping, di lehernya harus dipasangi bel begitu ya. Kalau jalan harus dibunyiin najis begitu. Dan begitu mengerikan kalau sampai kehidupan waktu itu sakit kusta mengerikan. Tapi di tengah kehidupan yang mengerikan itu, mereka dapat satu kabar yang indah sekali. Ada seseorang yang namanya Yesus. Dan mereka bisa taruh pengharapan mereka dalam seseorang yang namanya Yesus ini. Mereka dengar kabar bahwa ada orang yang mati saat dibangkitkan. Dia bisa kasih makan orang banyak, begitu ya. Ada yang sakit juga disembuhkan gitu. Dan mereka mulai ketika mereka dengar sesuatu soal Yesus, iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman. Mereka dengar, oh Yesus bisa. Dan mereka berharap untuk ketemu Yesus. Dan tibalah hari yang istimewa itu, mereka punya kesempatan, mereka dengar ada orang banyak lewat begitu. Dan mereka cari informasi, ternyata itu Yesus yang lewat di dekat mereka. Orang kusta tidak boleh dekati orang sehat. Mereka bisa dibunuh, dilempari batu sampai mati ketika mereka mendekati orang sehat. Dan itu sah. Menurut hukum waktu itu sah gitu. Dan mereka memberanikan diri berteriak-teriak sama Yesus. "Yesus, kasihani kami. Kasihani kami, Yesus." Dan meskipun Yesus lagi ngajar orang banyak, dia lagi jalan ke satu tujuan. Tuhan Yesus itu tidak pernah untuk mengabaikan setiap suara yang datang ke dia. 10 orang kusta ini teriak minta dikasihani sama Yesus. Dan Yesus berpaling ke arah mereka. Dia dekati mereka. Dan dia ucapkan satu kalimat yang sederhana, "Perlihatkanlah dirimu ke imam-imam." Orang kusta yang sudah sembuh, mereka boleh datang ke imam. Dan mereka akan dicek. Kalau betul-betul sudah sembuh, imam akan keluarkan surat supaya mereka bisa kembali ke keluarganya, makan bareng lagi, ketemu sama anaknya, ketemu sama keluarganya. Hak mereka sebagai warga negara akan dibolehkan. Tapi ingat-ingat di ayat pertengahan tadi, mereka sembuhnya di tengah jalan. Dan di sini yang namanya iman itu terjadi. Dan ketika Tuhan perintahkan, pergilah ke imam-imam, 10-10-nya nurut. 10-10-nya nurut. Mereka jalan, di pertengahan perjalanan itu mereka sembuh. Yang 9 lanjut ke imam.
Mereka pengen banget segera ketemu keluarga, mereka pengen tunjukkan kesembuhannya sama imam, mereka pengen supaya hidupnya boleh dipulihkan, kenikmatannya boleh dipulihkan, begitu. Tapi yang satu orang ajaib sekali. Yang satu orang ketika dia di tengah jalan dia sembuh, dia berhenti, dia cek semua badannya, dan hal pertama yang dia ingat, dia memuliakan Tuhan. Badai boleh berlalu, tapi tidak semua orang mengucap syukur. Dan orang Samaria ini betul-betul ketika dia sudah sembuh, dia tinggalkan dulu urusan imam dia. Dia tinggalkan dulu urusan diri dia, dan dia lari ke Tuhan Yesus sambil memuliakan Tuhan dan mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Tuhan hadiahkan dia yang lebih istimewa lagi. Ketika dia datang sama Tuhan Yesus, dia bilang, bukankah semuanya sembuh? Tapi hanya satu yang kembali sambil mengucap syukur. Dan dari itu Tuhan Yesus tutup kisah ini dengan pergilah imanmu menyelamatkan kau. Tuhan memberkati dia bukan hanya dengan kesembuhan, tapi dengan kehidupan yang kekal. Orang bisa sembuh tapi sakit lagi, orang bisa mati dibangkitkan tapi mati lagi. Tapi ketika keselamatan itu ditaruh dalam kehidupan kita, itu berkat yang paling istimewa. Dan salah satunya dicapai dengan mengucap syukur. Saya berdoa setiap kita boleh mengingat bahwa setiap hal yang boleh kita nikmati, detik demi detik, waktu demi waktu, itu semuanya dari Tuhan. Dan saya berdoa semuanya boleh kayak orang Samaria ini. Begitu lihat semua perubahannya, dia menyadari semuanya datang dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau taruh Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, supaya Roh Kudus-Mu boleh mengingatkan Tuhan, supaya kami boleh menyadari kebaikan-Mu dalam hidup kami, kasih setia-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh mengucap syukur, membalikan segala sesuatunya kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.